dengan baik dan benar, maka kan ada kalimah ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada lain adalah runut disiplin ilmunya kita itu dengan rapih, yang artinya betul-betul valid sampai dengan ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar supaya kita nggak rancu dalam membahas ihwal soal permasalahan ya. Itu saya hanya mau menyampaikan sedikit. Saya dengar tadi pernyataan itu. Tadi kan cuma simpel, Kang. Ya. Banyak orang ngaku umat Rasulullah, toh, Kang, tapi tidak tahu tanda dan buktinya, kan ke situ, Kang, tadi. Nah, tanda dan buktinya itu kan berarti itu lekat, memang ada tandanya, ada buktinya, toh, Kang. Yaumil akhir buktinya selesai. Khalas. Man ahli sunnati faqad ahbani wa man ahbani kan fil jannah. Sudah selesai. Masya Barang Allah. siapa yang mengikuti sunnahku maka ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka ia akan ke surga bersamaku. Selesai. Khalas, apa lagi? Ya, Nah, cuman saya mau menegaskan bahwa jangan lupakan ada satu peristiwa di masa lalu, Pak Urip. Jangan lupakan ada peristiwa di masa lalu, di masa kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu makhluk, satu manusia yang satu-satunya akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Siapa itu? Nuaiman. Apakah Nuaiman masuk surga karena ilmunya? Apakah Nuaiman masuk surga karena adabnya, karena dakwanya? Tidak, melainkan karena kecintaannya. Itu yang dilakukan para debater sekarang. Celakanya lagi adalah ada teman-teman muslim yang mengatakan bahwa debater-debater ini yang tidak ada ilmunya, bahkan berani untuk membantah hujatan mereka. Itu bentuk kecintaan. Cocok. Nah, kan ini gini, Kang. Bukan golil adab, bedakan itu. Terus isinya Bismillahirrahmanirrahim itu di mana, toh, Kang? Kan gitu. Hanya untuk Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, bukan untuk makhluk. Selesai, apa lagi? Nah, berarti di situ kan berarti kan afal atau perbuatan, toh, Kang. Bener nggak, Kang? belum tahu dia kalau Bang Neplos galak dia. Bukan mu'alim, bukan saya mau ini ya, bukan mau golil adab, cuman Enggak. Saya paham Bang Neplos. Jadi Pak Urip yang saya Bang Neplos mungkin itu dikasih bahwa di Islam itu harus Bang Neplos mungkin itu Bang Urip dikasih suara Pak Karni. bukan, saya mencatat orang-orang yang menjadikan dalil toleransi itu ya, apalagi yang lebih celaka adalah menggunakan dalil-dalil firman Allah itu justru untuk melemahkan Allah itu sendiri. Saya catat itu orang-orangnya. Begitu loh. Ya, sebenarnya mau dilemahkan atau enggak, tetap Allah itu punya kemuliaan tersendiri, Kang. Iya, tapi harus ada actionnya, Mbak Urip. Mbak Urip, gini, untuk teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya, Mbak Urip, kita lihat substansi yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi gini, kalau kita hanya memerangi dengan orang-orang yang disebut dengan Bang Neplos ini, kenapa harus kita perangi? Wah, wajib dong kita selaku umat Islam Muslim. Jadi memerangi mereka bukan dengan bab tasawuf, yang dengan perbuatannya hanya untuk kita sendiri, untuk golongan kita sendiri, yang tanpa kita harus ada implementasi daripada keagama ini, harus ada action ketika siapapun yang menistakan agama kita. Nah, itu memang ada action. Dalam ilmu tasawuf itu sendiri diajarkan bukan hanya orang yang bisa ngaji, bukan hanya orang yang bisa baca kitab. Namanya dakwah ini, dakwah ilallah ini, semua hukum jama ini seluruh ikhwanul muslimin muslimat harus dakwah dengan keberaniannya, dengan tenaganya, dengan seperti dicontohkan tadi Nuaiman. Ketika agama kita memang dinistakan, ya harus perang kita gitu. Tapi ada negosiasi di sana sebagai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Ya tidak ada lain, kita menyampaikan dengan hikmah. Ya, ud'uni ila sabil rabbika bil hikmah. Kalau orang ini sudah kita sampaikan kata Allah, ajaklah orang-orang yang belum berpaham dengan menuju Tuhanmu itu dengan pertama yaitu hikmah. Itu nggak bisa dia misalkan. Nah, baru tahapan yang kedua. Tapi kalau di TikTok ini kan sudah sering. Jadi harus ada seperti Bang Neplos, memang cocok saya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lanjut. Mu'alim sederhana begini, Mu'alim Ustaz, saya ingin bertanya sama Kang Urip. Mohon dijawab secara sesingkat-singkatnya ya. Dijawab begini. Bang Imrus gantian dulu ya, ini ada Oten mau naik ya. Hah? Ya ada. Saya yang turun ya Kanda ya. Jangan Ustaz, sini aja lah, Mu'alim kawal. Sebentar Ustaz. Ya. Oke, mana?
bisa Oten. bicara. Tidak bisa lagi nih ini dibiarkan nih Oten ini. Gimana Kang? Waduh, saya diundang toh bro. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Ya. Lanjut bro. Nah, lanjut silakan. Jangan lanjut. Jadi mohon berikan reaksi terhadap golongan-golonganmu yang telah menghujat Allah dan Rasul kami. Berikan reaksi. Apa reaksi yang mau kau berikan? Ya, Yang dan mana, bro? apabila Yang mana? Malikil, apabila kau teman-teman kau itu melintir Quran itu maksudnya apa ya, Malikil? Yang mana bro? Siapa yang Jangan mendadak jadi patung yang akhirnya jadi berhala untuk disembah. Jangan mendadak insomnia ya. Iya, jangan mendadak jadi ikan. Ikan tuh ingatannya cuma 3 detik. Begitu. Jangan pura-pura buta, pura-pura tuli. Iya. Coba. Apakah itu Maksudnya yang diajarkan yang Tuhanmu? mana? Iya. Maksudnya saya mau apa dulu? Yang mana yang siapa dan apa bentuk tuduhannya? Ya, Jangan gitu, berdosa, jangan berdusta lanatullah ya. Jangan berdusta ya. Kau Kau mengetahui bahwa ya. Kau lembek sih Malikil. Ya. Ya. Serius, saya nggak tahu bro yang kalian maksudkan ini apa sih, coba. Kiamat. Kak, ya. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Nah. Aku Kristen Manuel, aku mengatakan nggak senang sama kiamat, sama Ferguson, sama kalian. Nah, Oh, kiamat. ya. Ya saya kan memang di situ waktu Suma ya debat dengan Kiamat dan Ferguson ya. Pade, gantian dulu Pade ya. Ya saya memang ada di atas room, tapi saya menyimak aja. Memang saya melihat argumennya itu tidak disertai data. Nah kita tahu kan semua argumen yang nggak ada datanya itu kan memang merujuk kepada sesuatu yang mencela atau menghujat. Iya, seharusnya kamu bisa menegur apa. Bukan bro, kan di situ ada sama seperti moderator. kami ya Islam ini ya. Kayak tadi ada yang Islam yang ini. Kami tegur, bukan berarti memerangin, bukan berarti pendapat sama Islam, enggak. Enggak, Tapi menegur, gitu. gini. Sebentar, Bro Chris. Malikil, tolong dong gua minta reverbnya dikurangin, suaranya nggak gaung banget nih di kita, nggak jelas jadi ngomong. Suara apa, Reverbnya bro? coba dikurangi, reverbnya. Gimana ini? Nah, ini enak. Malikil. Oke. Iya. Malikil ya. Dengerin kasih tahu ke si Kiamat dan Sob Katul. Temen gua lagi ngelacak IP address-nya ya. Udah ketemu. Gua- IP address udah aku kantongin. Gue kalau mau pakai cara jalanan ayo sama gua. Ayo. Ya itu hak Anda, kalian, bro, itu hak Ya kalian. udah. Ah. Ya. Lu juga kalau lu juga sama kayak si Kiamat ya. Beneran ya. Ya, beneran. Oh, enggak. Ini gue lagi proses nih. Gue lagi proses IP address. Enggak, nih, tunggu ya. enggak Aduh. gini. Dengar Sebenarnya dulu. kalau untuk IP address, apa lokasi udah semua. Tadi malam tuh di rumahku udah blak-blakan itu kami buka. Udah ya. Sampai website yang Gini. kalian gunakan itu sudah ini. Nah, website kalian palsu itu hadis-hadis itu kalian gunakan itu kami bongkar tadi malam. Website apa, bro? Tappingannya Iya. juga banyak ya. Tadi malam ya subuh tadi kami itu sudah buka. Ini Kami juga lagi nih buka lagi semua tuh itu. di Iya, karena di sama sebelah tuh lagi tuh. berapa minggu ini aku di Sebelah lagi tuh. Bayangan gitu. Di Bayangkara aku. Iya. Saya hanya bisa dukung kalian semangat, begitu aja, bro. Ucapkan semangat. Ya, dan Ini ya. dan Gua kami di sini ya. mau bijak Malikil, di room lain mau hujat kami Malikil. Iya. Ya, Oke. Yang mengatakan Malikil menghujat apa? Buktinya apa? Ayo kita diskusikan. Jangan bicara bukti. Kalian itu memberikan tanda-tanda dan gejala yang sama sebenarnya. Wah, Jujur saja, ya makanya kami semakin yakin bahwa Nasara dan Yahudi tidak akan pernah suka dengan kalian sebelum kalian mengikuti mereka. Kan begitu. Itu benar sekali, begitu ya. Mayoritas di antara kalian yang masuk di wilayah-wilayah TikTok ini memang lebih banyak hujatannya daripada ilmunya. Mohon maaf saja. Kan begitu dia. Faktanya seperti itu. Jadi jangan jangan begitu. Jadi jangan menggunakan seolah-olah ketenangan itu bahwa menandakan kamu tidak bagian. Ya. Iya, kan saya wajar dong minta bukti mana Malikil menghujat. Oh, Gitu. banyak Malikil, dengerin. Oh, silakan Lu mungkin satu. harus lu mesti wisata ke YouTube ya. Oh iya, coba. Iya, nanti lu aja yang cari. Loh, Lu kok aja yang cari. saya sih? Ya udah, kalem aja kalem. Pokoknya intinya Saya itu, data bro. lu udah dipegang. Gini, saya pastikan setiap saya debat itu berbasis data. Kalau dengan data yang saya bacakan Anda merasa terhujat,
Ya harusnya Anda edit dulu data Anda, begitu kawan. Ya itu Logikanya. cara yang gue gunakan, kata inspect ganti teks dan kalau dia benar refresh seperti yang kalau aku debat tuh suruh refresh ganti 2 parameter, nggak hanya 1 parameter. Kalau kamu mau adu data itu Iya, artinya gini kan, saya membacakan suatu literatur, ya, lalu Anda merasa terhujat, Anda merasa terhina. Yang salah siapa? Oke, bagaimana ketika menggunakan kata hyper pada Nabi Muhammad? Hyper tuh lebih condong ke negatif. Silakan buka. Hyper apa? Siapa yang pernah mengatakan hyper? Saya. Pedofil, Kapan? hyper, Ya siapa? Iya siapa? Lo mewakili. Menurut lo gimana? Loh, Menurut lo tadi gimana, kan Mike? saya Ayo. sudah jelaskan, bro. Sobat Sopkatu lo. Gini, argumen tanpa data memang deliknya penghujatan. Tapi kalau argumen disertai data itu bukan penghujatan, kawan. ini aku paham, ilmu kal itu ilmu tekstual. Tidak ada ilmu logika, tidak ada ilmu Begini, guys, tenang. Jadi gini, jangan satu-satu menggunakan seni retoris ya. Retoris untuk makan dulu, bro, nanti membungkus. keselak. Iya, nggak apa-apa. Ganti yang lain dulu, kamu makan dulu. Sambil makan Lo apa? diam dulu. Ya, jangan menggunakan seni retoris. Ngomong sama Oten itu nggak perlu adab sebenarnya kan. Sambil makan itu kan sebenarnya bukan tidak beradab, adab juga sebenarnya. Kan begitu ya. Jadi jangan menggunakan seni-seni retoris. Karena kita tidak bisa lagi menutup mata saat ini. Kan begitu ya. Jadi kalau tadi dasarnya adalah saya bicara itu dengan menggunakan data. Baik, datanya oke, datanya ditampilkan. Tetapi kesimpulan yang kalian ambil dengan menggunakan diksi-diksi yang sangat kotor dan hina itu kalian lekatkan di dalam dalil tersebut untuk menjadi satu kesimpulan. Contoh, apa yang sekarang marak? Cabul, pedofil, apa lagi? Pencuri, itu apa lagi? Hajar aswad. Petis. Oke, katakan mencium batu itu memang benar ya. Katakan mencium batu itu memang ada budaya seperti itu. Tetapi yang tidak benar adalah menyembah batu. Iya, menyembah batu itu tidak benar sama sekali. Nah, ada satu kata yang memang sudah disepakati bahwa kata itu adalah kata yang tidak baik ya, kata yang buruk sekali. Nah, itu yang kalian pakai untuk melabeli baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau memang bawa sekarang begini saja, Malikil, apakah kau itu setuju dengan apa yang mereka simpulkan ya terhadap golongan-golonganmu itu? Malikil, Mikana, Sofiatul, Ferguson dan lain sebagainya, terkait dengan 2 kata yaitu cabul dan pedofil. Mari kita uji sekarang apa yang dimaksud dengan cabul dan apa yang dimaksud dengan pedofil. Mari, kalau kau setuju. Oke, ya. Silakan. Kita setuju atau tidak? Ya? Setuju atau tidak? Ayo, setuju. Enggak, setuju atau tidak kata itu? Kau setuju atau tidak kata itu? Melekat pada baginda Nabi. Kalau perlu kita pakai timer lah, Bang Nevulos. Gini bro ya, kita uji dulu yang jangan dimaksud. jangan gini. Kau setuju atau tidak dengan apa yang mereka narasikan? Gak boleh bro, kamu begitu. Wah, kamu jangan menjadi jubah-jubah Ini dia. Jubah-jubah hipokritmu jangan begitu, jangan main petak umpet. Ya, jangan sembunyi, nggak bisa. Ini jenis akan kami cari bahkan ke lorong-lorong. Parah ini kalian ini bro. Bukan parah, itu kenyataan masalahnya. Ini diskusinya kayak interogasi bro. Ya udah diskusinya, interogasi. Tadi udah diajak diskusi kan. Ya udah kasih saya waktu bicara. Kenapa kalian takut saya bicara? Coba kasih waktu untuk bicara Bang Malik. Silakan Bang Malik. Oke, Malik, silakan. Nah, gini. Oke, cabul, pedofil itu kan bahasa zaman now. Ya kan? Nah, dengan pengertian zaman now. Nah, kalau bahasa itu dibawa untuk mengukur apa yang terjadi di zaman old, ya tentu ada kajiannya kan. Paham nggak maksud saya? Apa kajiannya? Tapi apa zaman now? Tidak melihat sejarah, tidak melihat Oke. Nah, kajiannya gini, bro. Tolok ukurnya gini. Di zaman dahulu kalau ada yang demikian lalu tidak dianggap cabul, lalu tidak dianggap pedofil, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau sebentar, jelaskan dulu pedofil. Lu gini ya, lu menanggapi gini, saya ajari dulu bahasa yang menuduh dan kiamat menuduh. Enggak usah. Kalau pedofil udah jelas. Pengertian pedofilia itu adalah bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak. Terus ya. Nah, ya udah berarti udah pedofil. Sekarang udah gua jelasin. Sekarang gua tanya perspektif lu, penilaian lu terhadap
rekan-rekan lo tuh, seumat-umat lo tuh yang ular beludak itu ya. Ya. Coba gue pengen tanya. Ya, selama mereka bisa membuktikan data ya untuk tuduhan tersebut, sampai sekarang tidak ada bukti, Tuyul. Jadi dengar ya, Tuyul. Contoh salah satu kata cabul. Jadi kata cabul itu berkaitan dengan tindakan asusila, ya, tindakan asusila, Yul. Nah, buktikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan tindakan asusila. Silakan. Nah, kalau tidak terbukti maka kamu wajib ya tidak setuju dengan apa yang mereka simpulkan terhadap baginda Nabi, yaitu cabul. Oke? Nah, sekarang kalau memang kau setuju dengan pernyataan mereka, buktikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah cabul. Silakan. Silakan. Sampai hari kiamat kita tunggu. Gini. Ya, silakan. Jadi Anda kan meminta pendapat saya, ya kan, dari apa yang mereka narasikan. Saya jawab langsung aja lah. Aduh. Bro, ini kita bukan ujian nasional. Kamu yang dewasa lah. Oke, kasih timer aku sama Malikin. Enggak perlu timer, bro. Yang penting beradab lah. Kita gantian bicaranya. Gue nggak perlu adab sama lo. Ngajarin adab sama aku, Malikin. Di sini ngomongin adab kepala aku, Malikin. Gue ngajarin adab sama aku. Ya udah, Bro Farid, kapan-kapan kita diskusi. Kayaknya Bro Farid ini yang asik diskusinya. Saya izin ya. Oke. Nanti dulu kita selesain dulu. Nah. Ya, lagi-lagi. Memang benarlah hadis itu memang. Iya, apabila diserukan panggilan Allah itu, maka setan itu akan lari sambil terkentut-kentut. Apabila Islam para debater sudah berseru, maka Oten akan lari sambil terkentut-kentut, pasti itu. Nah, itu kebiasaan mereka itu. Jadi gini, Bang. Risalah daripada Hajar Aswad itu ya semua sudah paham lah ya. Karena kalau kita menjelaskan untuk kita orang Muslim, sadarkan itu si Desa Putra. kalau kita orang-orang Muslim ini paham kaidah itu. Jadi tersadarkan Oten bukan Murtadin dari Aceh. Dari Aceh. Oke. Iya. Naik tersadarkan kau nggak kasihan sama makmu nangis kau. Itu masuk Aceh nggak bisa kawan, dipenggal kepala masuk Aceh. Ustadz Farid, jadi ini juga perlu mungkin diinformasikan kepada Ustadz Farid bahwa beberapa hari terakhir ini seringkali ada yang bertakiyah mengatasnamakan Ustadz apa gitu. Mereka masuk ke komal-komal Utiwati Mena kayak gitu. Saya pergoki dan saya ada tappingnya. Saya tappingkan tuh, namanya Ustadz Azam. Beliau menjelek-jelekan. Itu masalah udah selesai. Dia udah langsung japri Bang Juma semalam. Itu salah satunya. Ya, tapi jadi kemarin ada lagi. Jangan sampai ke depan ada ngaku-ngaku lagi Ustadz. Tapi jangan sampai terulang lagi gitu. Ini memang sudah dipolakan ini. Ini udah dipolain nih. Udah rancang gitu. Karena terstruktur sekali. Iya, sistematis sekali. Gitu. Begitu Ustadz Farid. Mohon mungkin nanti ada kajian untuk mengcounter syubhat yang mereka ini kan. Aku mau jelaskan nih maksud tappingan di bawah teman-teman. Kita sadarkan ini si Edi Saputra ini. Jadi dia ini naik. Aku nggak gibah karena orang ada di bawah, silakan naik. Dia ini ditawari sama misionaris gitu. Nah, silakan naik. Wahai manusia bahlul. Naik. Dia murtadi. Sadarkan saya udah ngundang tapi nggak bisa ditolak terus. Jadi naik. nangis kasihan keluarganya itu satu kampung geger. Si Edi Saputra ini murtad. Jadi naik. Wahai manusia bahlul. Naik. Jadi misi dari gereja perpuluhan untuk si Edi Saputra ini apa? Memurtadkan orang-orang di Aceh. Tapi orang-orang di Aceh itu sepakat kalau si Edi Saputra ini menginjak ke tanah Aceh, kepalanya dipenggal. Jadi dia bisa masuk ke Aceh kalau ada pengawal polisi, tapi ada alasan tertentu tentang meninggal keluarganya. Itu. Jadi misi dia. Nah, dia sekarang ada kawan satu lagi, kawan untuk pemurtatan. Ini satu orang kafir ini, Cok. Iya. Halal darah. Kalau butuh duit, ada ya. Saya itu kaum yang butuh kuantiti. Saya nggak ada kick Malik Gial tadi, dia turun sendiri ya. Jangan sosok tahu gitu lah ya. Jangan framing gitu. Jadi jangan aku naik. Semua lawan-lawanku itu udah aku kantongi informasinya. Jadi aku ngelawan tuh nggak sembarang lawan. Udah aku pahami musuhku ini siapa, apa ininya. Coba Bang Christian, Bang Christian informasikan sebagai mantan, mohon maaf ya Bang ya, mesti aku ungkit. Gak mau naik itu, tersadarkan itu udah di. Konsepnya seperti apa? Coba biar yang di bawah-bawah ini pada tahu itu. Iya, Immanuel Ngarang. Nah, naik ke tersadarkan. Posisimu di mana? Dia nggak di Aceh. Misi dia memurtadkan orang-orang Aceh. Nah,
dia dulu di Aceh ditawari sama misionaris. Jadi dulu misionaris ini kayak jual-jual tali pinggang apa kayak jual-jual apa gitu keliling gitu. Pura-pura nawar ini terus ditawarkan lah mau ini. Dia dikasih harta, dikasih handphone, dikasih ini sih Edi Saputra. Terus sadarkan ini dibawa dia nih. Gak mau naik dia bang. Itu hasil uang perpuluhan gereja, itulah gunanya misionaris ini menyesatkan. Karena saya dulu juga iblis, jadi saya juga menyesatkan dulu. Dia kalau ini para misionaris Islam. Kalau di room di orang sana Maliki tadi berani banget dia. Berani. Bahkan ada Saya juga di-kick memang di tempat si kiamat itu. Saya mau bedah cabul dan pedofil itu. Sampai sekarang Kristen gak ada yang berani sebenarnya bedah itu. Gak ada yang berani. Karena saya pernah bilang bahwa ada perbedaan antara fetish dan orientasi seksual. Nah, maka dia terbagi. Fetish ini terbagi daripada pedofilia, hebifilia, efobifilia, gerontofilia. Tapi kalau orientasi seksual itu banyak sekali. Ada seksual, demiseksual, sapioseksual, heteroseksual, homoseksual, biseksual, jenis seksual, pindaseksual, spektra seksual. Sampai tingkatan paling ekstrim itu adalah spektra seksual yang dia menyukai berbagai macam atau segala jenis orientasi seks. Nah, dia bilang pedofilia, padahal begini. Saya pernah membahas bahwa begini. Saya pernah katakan istri pertama baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah siapa coba istrinya? Yang pertama siapa? Khadijah. Nah, berapa usianya? 60-an. 40. Maka itu termasuk 40 pertama. Nah, kalau itu termasuk penyimpangan seksual, maka digelar jenis fetishnya adalah gerontofilia. Kok bisa tiba-tiba jadi pedofilia? Nah gitu. Waalaikumsalam. Bang Arif. Dari mana Bang Arif? Dari Bekasi Bang. Saya mengingatkan, ayo saudaraku kita sholat dulu, sudah adzan asar. Iya, terima kasih. Di sini 20 menit lagi Kang. Terima kasih. Ya, sebentar Bang Arif, kita ingatkan satu hal. Di Indonesia itu ada WIB ya, WIT dan WITA, dan juga ada yang di luar negeri. Karena ini sosial media Bang Arif ya. Pastinya waktu berbeda-beda. Oke, terima kasih untuk remindernya. Mohon maaf Bang Arif, saya naikkan, saya mau nanya tadi Bang Arif maksudnya apa? Benerin dulu diri sebelum membela agama, maksudnya apa ini? Silakan Bang Arif, silakan. Ya. Siap. Iya. Mohon ilmunya Bang Arif, coba. Saya setuju, sangat geram banget ngelihat Malikil itu Bang. Masya Allah, sudah menghina Nabi kita. Kita harus punya rasa cemburu ketika agama diinjak-injak, ketika Nabi kita dicemooh. Kita harus punya rasa cemburu. Bahkan menurut saya ini halal darah Bang seperti itu. Karena dia sudah menghina Nabi kita, menghina agama kita. Sebentar Bang Arif, tapi kontradiksi dengan tapping Anda di bawah ya. Katanya introspeksi diri dulu daripada membela agama. Ini belum selesai Bang, belum selesai. Nah, tetapi saya mengingatkan, mari sama-sama, karena nanti yang menonton ini akan menilai Bang ketika itu. Karena Nabi kita yang kita bela ini mencontohkan bagaimana dikatakan sholatul jamaati min sholat afdulu min sholatil fatih bisabi wa isdina darajatan. Ini kita sudah tahu semuanya. Memang untuk mengislahkan diri itu sangat berat tuh Bang. Saya demi Allah tidak ada kepentingan apapun selain mengingatkan saudara-saudara saya ini, saudara-saudara muslim saya ini. Mari Bang, kita selain daripada akal kita, selain daripada kehebatan kita, kepintaran kita, ilmu kita, tetap ada Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Berkehendak. Jadi kita minta doa juga sama Allah, ya Allah, tolong hancurkan sehancur-hancurnya orang tersebut. Selain daripada syariat yang kita lakukan ini, Nabi kita mencontohkan bagaimana bermunajat kepada Allah. Host izin ya, udah azan di sini. Ya, untuk semua izin ya. Izin ya. Baik. Insyaallah ya. Mohon maaf jangan salah paham ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turun dulu nih, udah azan. Iya, Siap, Mualim. Terima kasih banyak. Di pondok udah azan di pondok. Ya. Lah ya. Ya, terima kasih Bunda ya. Terima kasih Bang Arif, terima kasih ya. Baik, untuk ini siapa itu namanya tadi yang mau naik? Ya. Jadi Bang Arif saya tanggapi ya. Ya, jadi saya sudah mengatakan Gak apa-apa, tanggapi ya. Saya tanggapi gini. aja. Kayak kukanya di awal tadi. Iya, Bang saya Arif. bangga kalau ada kalian yang paham lebih dalam ilmu agama, bahkan sudah mencapai pemakrifat. Tetapi saya masih ikro, masih alibata. Saya udah berani membela karena saya menunggu loh mana kalian yang Oke, sorry Bang Kris, aku potong dulu Bang Kris. Bang Nugel, Oten Muslim. Enggak, ini teman-teman saya ini. Kami Oke. Sorry ya.
Karena ini lagi banyak dan banyak yang permintaan, jadi saya harus langsung to the point aja ya, biar diskusinya kita jelas gitu. Ini lagi bahas soal apa coba? Enggak. Jadi orang kiamat tuh. Nagel, gimana? Udah sampai mana itu? Udah, tadi aku ke pengacara keluarga kan, aku ngomong ceritain tentang kronologisnya begini. Kata dia bisa diproses. Yang dibutuhin itu pelapor, saksi, dan siapa yang disangkakan gitu, berserta barang bukti. Pak OB yang orang Kristen itu juga mau. Itu Bang OB itu. Dia Kristen tapi dia nggak suka sama kiamat. Dia pengacara itu. Iya Bang Bob. Bayangkan nggak suka sama orang balik ke Justin. Dia Kristen dia. Dia baik sama kami pengacara, podcast. Lawit Dayers dia. Nah. Iya, tinggal bukti itu. Kalau mau buktinya mau yang mana yang mau dipakai, terus siapa yang ada di Komal itu nanti jadi saksi gitu. Nah, kalau misalnya lapornya saya nih, misalnya di Bandung, berarti kan ke Poldanya Jawa Barat. Nah, berarti saksinya harus mau hadir, bisa apa enggak. Nah, itu kan harus ditanyain juga gitu. Kalau misalnya saya nih sebagai pelapor gitu. Kalau misalnya si Chris yang lapor ya berarti harus bersaksi di sana gitu. Jadi Bang Gus Arya alhamdulillah ya, dari dia hukum dia biasa di ranah politik debat, tapi dia juga mau ikut Gus Arya juga di sini. Banyak lah kalau masalah umat muslim usah takut bersatu. Iya, emang kiamat mau dibawa ke luar negeri kemarin sama Ibu Lia. Untuk Sofiatul itu udah di Anonymous itu, kalau dia nggak tahu lah nasib dia ya. Memang kalau secara hukum ini, tapi Anonymous bertindak juga di sana tuh. Juga udah ada ranahnya gitu. Ya nggak tahu entah dia tiba-tiba hilang nyawa, nggak tahu lah. Nama Anonymous ya. Para hacker dunia tuh. Iya, terus kata pengacara juga memang itu masuknya udah dia melebihkan ya, melebihkan narasi. Nah, dia itu bisa dipidanakan karena narasi tersebut tidak tertulis gitu yang disebutkan si kiamat itu. Nah, terus udah gitu ya bisa sih diproses. Yang mahal di sini ada. Assalamualaikum Bang Karim, Oten Muslim Bang Karim. Assalamualaikum. Orang Malaysia ya, Sarawak. Ya mungkin yang di tapping bawah ya kita ramaikan dengan takbir Allahu Akbar ya. Jihad kita. Janganlah itu Bang Tampan kan typing lebih baik medsos tutup aja pembahasan agama. Janganlah. Kalau medsos tutup nanti kami nggak bisa lagi menjarain kalian kan. Wah, rugi sekali. Ya, enak aja. Bang Tampan naik aja nih kalau ada yang protes. Sama teman-teman apologet silakan naik ya. Iya. Gak cuma Oten doang. Kalau kibarkan bendera putih, mending dari sekarang aja gitu. Tolong sampaikan ke Oten-Oten. Ya. Iya, kalau mau berubah ya, kalau mau berubah menjadi lebih baik gitu diskusinya, silahkan dari sekarang. Bukan maksud mau mengancam, cuman ya kita juga nggak akan diem gitu. Kita juga akan bertindak. Iya. Jadi tujuan kami tetap untuk memenjarakan kalian supaya kalian dapatin nanti hukuman dunia dan mudah-mudahan kelak kalian dapat hukuman akhirat kan selesai dia. Mungkin nanti kita rubah format kalau kita dialog agama itu, dialog di koma-koma mereka suruh buka open cam juga nih. Gini bro, kita open cam juga. Bukan ngancam. Pasti kayak gitu. Ini di bawah si Edi Saputra Muhtadin Jahanam ngancam guys. Jadi gini, kita nggak ngancam. Silahkan berdebat kalau ada data valid. Tapi bagaimana kalau website yang kalian guna itu website palsu prabayar 10.000 per tahun. Nah, oke gini, ini dikit aja gue kasih nih ya, Nagel, silahkan nggak mau on cam, tunjukkan dikit aja. Lagi di luar aku nggak bisa on cam. Ini nggak. Oke. Meeting PDF udah kan? Biar kalian para oten merasakan botol Rexona masuk ke liang an. Biar kalian rasakan nanti ya. Di dalam kandang itu banyak binatang buas, hati-hati, banyak karnivor di situ, oten. Buktikan saja kalau website pasti bagaimana. Aduh. Tadi malam itu kalian rasakan nikmatnya botol Rexona masuk ke liang kalian itu. Kami tertawa. Kalian pakai akun fake gini pun udah tertera itu mana akun ini kalian itu, jadi bisa sembunyi. Aduh.
Rasakan kalian, Napoleon Bonaparte menunggu kalian. Digubukin dalam penjara. Iya. Iya.